koperasi itu menurut notaris pengikutannya nanti harus memiliki 3 kata. Kalau nawacita itu digabung dengan nawacita, ibaratnya nawacita seluma, artinya baru 2 kata. Kalau nggak salah kemarin ditambah dengan projo ya. Nah, kalau memang projo nawacita seluma itu cukup 3 kata. Tapi kalau hanya nawacita seluma saja itu baru 2 kata. Kemudian kedudukan. Kedudukannya di mana? Artinya jelas. Kalau memang ternyata nanti kedudukannya atau kantornya atau tempat ibaratnya kita ingin melaksanakan transaksi itu harus jelas. Misalnya sekarang posisinya di Sendawar. Mungkin di sini kantornya, nanti di sini ada misalnya rapatnya di sini untuk penentuan nama dan kedudukan. Kemudian maksud dan tujuan serta bidang usaha. Nanti dijelaskan. Ini nanti tujuannya apa? Kemudian bidang usahanya apa saja. Itu perlu dijelaskan di forum rapat nanti. Kemudian keanggotaan. Misalnya keanggotaannya ini hanya di desa Sendawar. Misal. Artinya anggota hanya mencakup di sini. Tapi kalau nanti anggotanya itu adalah masyarakat Indonesia yang berada di Indonesia dan tidak ada hubungannya ke luar negeri, ya, mereka luas seperti itu. Silakan. Kemudian mengenai pengelolaan. Nah, pengelolaan ini nanti otomatis bidang usaha itu beda-beda. Tidak, artinya saya ini pengurus, tidak pengurus yang mengelola. Namun ada unit-unitnya, kemudian ada manajernya, silahkan ditambahkan, kemudian ada karyawannya, silahkan ditambahkan tiap-tiap unit usaha. Artinya di atasnya adalah pengurus koperasi. Kemudian permodalan yang wajib tadi 2 itu silahkan ditambahkan permodalannya, baik itu dari luar ataupun dari anggota sendiri. Kemudian jangka waktu berdiri. Jangka berdiri apakah dibuat misalnya sampai 10 tahun, 15 tahun atau seumur hidup, silahkan dibuat. Kalau memang 15 tahun, setelah 15 tahun artinya koperasi ini tidak lagi seperti itu. Tapi kalau ternyata mau dibuat selamanya, ya berarti ada mati-mati. Kecuali kalau kira-kira nanti bertentangan dengan hukum, paksa dibubarkan, tidak bisa. Namun koperasi tidak gampang itu dibubarkan. Kemudian berikutnya mengenai pembagian SAU nanti persentasinya berapa. Nanti misalnya untuk SAU cadangan, kemudian SAU pengurus, SAU pengawas, SAU anggota, SAU usaha, nanti juga ada dana pendidikan, ada juga dana sosial. Kalau mau ditambahkan presentasinya silakan tambahkan apa presentasinya. Kemudian ketentuan mengenai sanksi. Ya, sanksi dijelaskan. Apakah nanti yang melanggar sanksi ibaratnya itu ada SP1, SP2, SP3 langsung keluar. Silakan. Itu nanti di anggaran rumah tangga dilengkapi. Di anggaran dasar itu hanya menjelaskan sanksinya apa, kemudian ditelusuri di anggaran dasar rumah tangga. Itu sekurang-kurangnya anggaran dasar yang nanti akan kita buat. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.